Kami dari kelompok 4 mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Saya Carolus Mite. Saya Dia Kade Kristiana Balu. Saya Renwan Merliani Bali. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mereview kembali film yang sudah kami tonton bersama, yang berjudul Miracle in Cell Number 7. Selamat menyaksikan. Film ini merupakan remake dari film Korea yang berjudul sama. Kisah ini dimulai dari seorang pria bernama Dodo Rosa. Dirinya mempunyai seorang anak yang cantik dan lucu bernama Kartika. Dodo berprofesi sebagai penjual balon keliling. Setiap harinya dia berjualan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi Dodo berbeda dengan pria pada umumnya, dikarenakan Dodo memiliki kondisi keterbelakangan mental. Tapi, walaupun kondisinya berbeda, Kartika sangat menyayangi ayahnya. Di suatu waktu terjadi konflik yang dimana Dodo dituduh telah membunuh seorang anak kecil yang bernama Melati. Dari tuduhan itulah yang membuat Dodo harus dipenjara dan dia mendapatkan hukuman mati. Film ini dimulai ketika ada seorang wanita yang berprofesi sebagai pengacara yang bernama Kartika. Di saat itu dia sedang meminta izin ke ayah angkatnya yang bernama Hendro untuk mengungkap suatu kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pria. Beberapa tahun yang lalu, selain itu, Kartika juga meminta bantuan ke ayah angkatnya untuk bersaksi di persidangan terkait kasus tersebut, dikarenakan ayah angkatnya yang berprofesi sebagai kepala lapas di penjara. Dia mengetahui fakta yang sebenarnya dari kasus itu. Memang sebelumnya kasus tersebut diduga terjadi kesalahan dalam proses peradilan sehingga membuat si terdakwa mendapati hukuman yang sangat berat. Oleh karena itulah ketika Kartika sudah mempelajari kasus itu dan dia juga sudah mendapatkan bukti-bukti yang valid, kemudian dia mengajukan persidangan ulang untuk membuktikan kalau si terdakwa tidak bersalah dalam kasus tersebut. Setelah dia mendapatkan izin dari ayah angkatnya, lalu dia pergi dari sana untuk menemui beberapa orang untuk diajak ke persidangan. Beberapa saat kemudian, ketika Kartika menemui seorang peramal yang bernama Zaki, awalnya Zaki tidak mengenali Kartika. Dia justru menganggapnya sebagai pasien yang ingin diramal. Tapi ketika Kartika menunjukkan sebuah foto, dari sinilah akhirnya Zaki mengenali Kartika. Kemudian Kartika mengajak Zaki untuk menemui teman-teman yang ada di foto tersebut. Mendengar hal tersebut, Zaki pun bersedia untuk menemui teman-temannya dan setelah itu mereka pergi dari sana. Di sisi lain terlihat ada seorang pria tua sedang mengajar anak-anak mengaji. Pria itu bernama Japra. Akan tetapi di saat itu bukan hanya anak-anak saja yang belajar mengaji, tapi ada dua orang pria dewasa yang bernama Yunus dan Atmo ikut belajar mengaji di sana. Tak berapa lama Zaki datang bersama Kartika. Nah, dari sinilah akhirnya mereka berkumpul kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Lalu Kartika menceritakan tujuannya menemui mereka karena dia ingin mereka hadir di persidangan ketika dia akan menggelar sidang ulang dari kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang. Mendengar hal itu, semuanya bersedia menerima ajakan Kartika untuk hadir di persidangan. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya sidang ulang dari kasus pembunuhan itu digelar. Di persidangan ini Kartika membuktikan kalau terdakwa yang bernama Dodo Rosa tidak bersalah dalam kasus tersebut. Di awal persidangan, hakim memberikan kesempatan kepada pengacara pihak tergugat untuk menjelaskan kronologi terjadinya pembunuhan yang korbannya seorang anak kecil yang bernama Melati Wibisono. Diketahui pada tanggal 22 Maret 2002, seorang pria yang bernama Dodo Rosa memasuki rumah seorang pejabat secara diam-diam. Lalu dia melakukan tindak kejahatan dengan membunuh serta melakukan pelecehan ke seorang anak kecil. Diduga Dodo Rosa menggunakan tongkat kayu untuk memukul kepala korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian pengacara itu menegaskan kalau kasus ini tidak perlu dilakukan sidang ulang karena sebelumnya kasus ini sudah diproses melalui persidangan yang sah dan juga sudah jelas terdakwa dan Dodo Rosa terbukti bersalah.
dan dia sudah diberikan hukuman yang setimpal setelah pihak tergugat menjelaskan. Kemudian hakim memberikan kesempatan kepada Kartika selaku pihak penggugat untuk menjelaskan argumentasinya dan menunjukkan bukti-bukti yang kuat yang akan dia gunakan untuk membuktikan kalau terdakwa Dodo Rosa tidak bersalah. Nah, di momen ini Kartika akan membuktikan kalau sosok Dodo Rosa bukanlah seorang pembunuh seperti yang dituduhkan oleh pihak tergugat. Dia juga menyampaikan kalau semua bukti-bukti sebelumnya yang menunjukkan kalau Dodo Rosa bersalah itu semua tidak valid, karena selama bertahun-tahun ketika mulai menganalisa dan mempelajari kasus tersebut, dan dia berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang valid yang akan dia sampaikan secara detail kepada hakim. Oleh karena itulah Kartika menegaskan kalau di persidangan sebelumnya telah terjadi kesalahan terhadap keputusan keadilan yang ditunjukkan kepada Dodo Rosa, sehingga dia mendapatkan hukuman yang sangat berat. Mendengar hal itu, tentunya hakim langsung menanyakannya atas dasar apa Kartika bisa menyampaikan kalau keputusan sidang sebelumnya sudah terjadi kesalahan. Dengan kondisi yang tenang, Kartika menjawab pertanyaan dari hakim yang dimana dia memberitahu kalau dirinya lah seorang saksi hidup yang sangat mengenal sosok Dodo Rosa. Dan Kartika juga menyampaikan kalau di persidangan sebelumnya dia tidak dilibatkan dikarenakan di waktu itu dia masih kecil dan belum mengerti dengan apa yang terjadi saat itu. Dari penjelasan Kartika kemudian kita mengetahui kalau ternyata sosok Dodo Rosa adalah ayah kandungnya, dan dari sinilah kita terbawa ke masa lalunya Kartika. Di saat Kartika masih kecil, dia hidup berdua dengan ayahnya yang berprofesi sebagai penjual balon keliling. Terlihat di sana kondisi ayahnya berbeda dengan pria pada umumnya, karena ayahnya memiliki keterbelakangan mental. Tapi walaupun kondisi ayahnya berbeda, Kartika sangat menyayangi ayahnya. Setiap harinya ketika Kartika bersekolah, dia selalu diantar oleh ayahnya. Nah, di momen ini mereka mempunyai salam perpisahan yang unik yang menandakan kedekatan di antara mereka. Sepulang sekolah, Kartika selalu menemani ayahnya berjualan balon sebelum mereka pulang ke rumah. Hingga di suatu waktu mereka mendapatkan orderan balon di rumah seorang pejabat yang anaknya akan berulang tahun. Anak itu bernama Melati Wibisono. Diketahui ayahnya Melati bernama Willy Wibisono. Dia berprofesi sebagai ketua partai dari salah satu partai di Indonesia. Di momen ini ada beberapa orang sedang mendekorasi halaman belakang untuk perayaan ulang tahunnya Melati. Terlihat di sana ada beberapa peralatan yang masih berantakan. Di sisi lain, Dodo sedang menyiapkan balon yang sudah dipesan. Lalu setelah semua balon disiapkan, kemudian Kartika yang mengantarkan balonnya sekaligus menagih pembayarannya. Yang di saat itu tanpa disengaja Kartika melihat Melati yang sedang mengadu ke ibunya karena anjing kesayangannya menghilang, dan ternyata anjing itu keluar dari rumah. Nah, dan di saat itu Dodo mencoba untuk menangkapnya, tapi sayangnya anjing itu terus berlari ke jalanan, dan akhirnya anjing itu pun mati tertabrak oleh motor. Nah, Dodo yang panik, kemudian dia pun langsung membawa anjing yang mati tersebut untuk menyerahkannya ke pemiliknya. Namun sialnya, karena keterbatasan yang Dodo miliki, hingga dia tidak dapat menjelaskan kalau anjing itu mati tertabrak oleh motor. Karena itu dia justru dituduh yang telah melukai anjing itu, sehingga membuat ibunya Melati memarahinya. Nah, tak berapa lama kemudian Willy pun pulang ke rumah dan dia terlihat panik ketika adanya keributan di rumahnya. Lalu dengan segera mengambil istrinya, dan ketika itu dia tahu kalau anjing anaknya mati. Willy pun langsung mengajak keluarganya ke dokter hewan, berharap anjing kesayangan anaknya ini masih bisa diselamatkan. Nah, di samping itu ibunya Melati yang normal dengan Dodo, lalu dia langsung mengusirnya. Kartika yang melihat ayahnya panik, dia pun mencoba untuk menenangkannya, dan setelah itu mereka pulang ke rumah. Nah, dari sinilah kejadian itu ternyata awal mula dari konflik itu. Dimana setelah beberapa hari kemudian, Dodo yang sehabis keliling menjual balon lalu dia beristirahat sambil makan siang di tempat rumahnya Melati di bagian depan. Nah, tak berapa lama kemudian dia melihat Melati pulang dari sekolah. Di saat itu Dodo teringat kejadian yang membuat anjing kesayangannya Melati mati. Nah, kemudian Dodo berinisiatif untuk menghiburnya dengan memberikan balon, berharap untuk Melati tidak bersedih lagi. Namun sayangnya cara yang dilakukan Dodo ini salah.
yang dimana Dodo memasuki rumah tanpa izin dan dia langsung menemui Melati sambil memberikannya balon. Nah, kehadirannya Dodo ternyata membuat Melati menjadi ketakutan sehingga dia langsung berlari masuk ke dalam rumah. Dodo yang hanya berniat untuk menghibur Melati dengan polosnya, dia pun mengejarnya sambil terus berusaha untuk memberikan balon. Nah, yang sudah dibuatnya, namun beberapa saat kemudian entah apa yang terjadi, Melati tiba-tiba terbaring tak berdaya dan Dodo berusaha untuk menyelamatkannya. Sialnya di saat itu salah satu ART di sana seketika berteriak ketika melihat Dodo yang seperti sedang melecehkan Melati. Nah, hal ini tentu membuat Dodo menjadi panik dan lagi-lagi karena keterbatasannya Dodo untuk menjelaskan apa yang sudah terjadi dengan Melati, hal itu justru membuat kesalahpahaman lagi sehingga dia terlihat seperti seorang penjahat yang mengakibatkan Dodo hingga pingsan dari apa yang terjadi saat itu. Kemudian ART itu langsung menelpon majikannya dan dia langsung menghubungi pihak kepolisian. Setelah mendapati laporan tersebut, pihak kepolisian beserta tim medis langsung mendatangi lokasi kejadian dan mereka langsung mengamankan Dodo. Sedangkan tim medis mereka langsung memeriksa kondisinya Melati. Namun sayangnya setelah diperiksa ternyata Melati dinyatakan meninggal dunia. Nah, setelah itu mereka membawa jenazahnya Melati untuk diotopsi. Nah, dari kejadian inilah akhirnya Dodo Rosa ditangkap atas tuduhan pembunuhan disertai dengan pelecehan anak di bawah umur. William mendapati laporan tersebut dari pihak kepolisian, dia langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat jenazah anaknya. Dari kematian anaknya ini, William menjadi sangat marah, lalu dia langsung menyuruh anak buahnya untuk menyampaikan ke pihak kepolisian agar pembunuhan anaknya ini diberikan hukuman mati. Nah, memang dengan profesinya yang sebagai seorang pejabat, Willy dengan mudahnya meminta kepada pihak kepolisian agar si pembunuh anaknya diberikan hukuman yang berat. Di sisi lain, Kartika yang mulai gelisah ketika ayahnya tidak menjemputnya pulang dan ayahnya juga tidak ada di rumah. Lalu dia hanya bisa menunggu kepulangan ayahnya. Namun hingga malam pun ayahnya ini belum kunjung balik ke rumah. Tentu hal ini membuat Kartika menjadi semakin panik dan ketakutan. Nah, di keesokan harinya, ketika menanyakan ke tetangganya yang bernama Ibu ini apakah ayahnya ada menelpon atau memberitahu di mana dia saat itu, ia hanya mendengar hal itu dari Ibu Eni kalau ayahnya menghubunginya. Nah, di saat itu tanpa disengaja ada televisi sedang menyiarkan berita kriminal yang menunjukkan adegan reka ulang kasus pembunuhan. Nah, melihat hal itu seketika Kartika seperti menyadari kalau ayahnya yang ada di televisi. Lalu untuk memastikannya, Kartika pergi bersama Ibu Eni ke tempat kejadian. Memang di saat itu pihak kepolisian sedang melakukan reka ulang kasus tersebut. Nah, dengan mengadakan reka ulang dari kasus kematian Melati. Namun sayangnya terlihat di sana banyak pihak kepolisian justru mengintimidasi si Dodo serta memaksanya untuk melakukan adegan reka ulang yang seolah-olah Dodo telah melakukan pembunuhan itu. Nah, tak berapa lama kemudian Kartika dan ibu ini datang dan di saat itu Kartika langsung menyadari kalau ayahnya lah yang sedang ditangkap polisi. Setelah Dodo dijadikan tersangka, lalu dia dimasukkan ke dalam penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sambil menunggu keputusan pengadilan. Di sisi lain, kita melihat Hendro yang selaku kepala nafas penjara, dia menerima dokumen terkait program para tahanan yang baru masuk di saat itu. Tiba-tiba Hendro melihat berkasnya Dodo yang menunjukkan kalau dia telah melecehkan seorang anak kecil dan membunuhnya. Dan entah kenapa Hendro ini menjadi sangat marah atas perbuatannya Dodo. Kemarahan Hendro terlihat ketika dia menemui semua tahanan dan di saat itu tiba-tiba Dodo memohon untuk meminjam telepon untuk menghubungi anaknya. Lalu dengan penuh amarah tiba-tiba Hendro langsung memukulinya. Nah, setelah itu semua tahanan dimasukkan ke dalam sel masing-masing dan Dodo dia dimasukkan ke dalam sel yang bernomor urut 7. Nah, dari sinilah Dodo bertemu dengan teman-temannya. Memang sebenarnya mereka semua adalah para tahanan yang dikenal sangat kejam dan dengan kejahatannya. Mereka juga awalnya tidak ramah dengan Dodo. Namun terlihat di sana Dodo memasuki sel tersebut, dia dengan polosnya memperkenalkan dirinya dan setelah itu Dodo tidak mengerti di sel penghuni nomor 7 ini berisi para penjahat yang kejam dan pemimpin di sel itu. Ia bernama
Japra, dia seorang tahanan yang disegani bahkan ditakuti oleh para tahanan yang di sana. Nah, ketika Asro mengambil dokumen yang ada di tangannya Dodo, dia membacakan kejahatannya yang sudah dilakukan, yang dimana Dodo sudah melecehkan anak kecil dan membunuhnya. Tentu saja hal ini membuat semua orang yang ada di saat itu pun menjadi marah, dan Dodo akan seakan-akan ingin dipukuli oleh Japra. Tapi ketika Asro membacakan tuntutan hukumnya yang dituntut dengan hukuman mati, dari sinilah ketika semua tahanan menjadi iba kepada Dodo. Di suatu waktu, ketika semua tahanan dibesuk oleh keluarganya, di saat itu ada seorang napi yang bernama Okto. Dia dijenguk oleh anak buahnya. Nah, di saat itulah anak buahnya melakukan ke wilayah kekuasaan mereka, diganggu oleh gengnya Japra. Diketahui kalau Okto seorang preman yang memegang beberapa wilayah, dan dia selalu meminta bayaran keamanan ke para pedagang yang ada di wilayahnya. Tapi semenjak dia berada di penjara, gengnya Japra mulai mengusik wilayahnya Okto, sehingga setoran yang didapat menjadi kurang. Oleh karena itulah Okto menjadi dendam ke Japra dan dia berniat untuk menghabisinya. Lalu ketika jam makan siang, Okto siap untuk menyerang Japra. Tapi di saat itu, tanpa disengaja, Dodo melihat Japra memegang senjata dan dia menyadari kalau Okto akan menyerang Japra. Kemudian ketika waktu Okto mulai menyerang, tiba-tiba Dodo mulai berlari ke arah Japra untuk melindunginya, sehingga dua-dua justru yang terkena tusukan. Setelah itu terjadilah perkelahian antara geng di dalam tahanan. Dari kejadian itu membuat Dodo mendapat perawatan karena tusukan yang ada di pinggangnya. Tapi dari kejadian ini juga yang membuat Dodo dianggap sebagai saudara oleh Japra, karena merasa Dodo sudah menyelamatkan nyawanya. Untuk membalas kebaikan Dodo, Japra lalu menawarkan permintaan apa saja yang nantinya pasti akan dikabulkan. Namun karena di pikiran Dodo hanyalah Kartika, kemudian dengan polosnya meminta Japra untuk membawa anaknya ke dalam sel. Mendengar hal itu tentunya membuat Japra kebingungan, tapi demi untuk membalas kebaikan Dodo, dia pun berjanji akan membawa Kartika ke dalam sel. Kemudian Japra langsung bergerak memerintahkan anak buahnya yang ada di dalam dan di luar untuk mencari informasi keberadaan Kartika. Setelah itu, Japra mulai membuat rencana agar Kartika bisa datang ke dalam sel dengan cara dia mengajukan permohonan ke kepala lapas untuk membuat acara keagamaan kasih dan anak yang dibawakan oleh anak-anak dengan alasan untuk mengobati rasa kangen mereka terhadap anak-anaknya. Untungnya permohonan itu diterima, dan beberapa hari kemudian pihak penjara mengadakan acara keagamaan di aula dengan mengundang para santrinya. Nah, dari sinilah nantinya Dodo akan bertemu dengan anaknya. Di saat itu, Japra menyuruh Atmo untuk menculik Kartika ketika acara sedang berjalan. Setelah berhasil menculik Kartika, lalu dengan sangat hati-hati, Atmo membawa Kartika ke dalam sel. Sesampainya di dalam sel, akhirnya Dodo kembali bertemu dengan Kartika. Dari pertemuan Dodo dengan anaknya ternyata membuat Zaki menjadi iri. Dia pun berniat akan memberitahukan ke penjaga kalau ada anak kecil yang diselundupkan ke dalam sel. Tapi untungnya hal itu tidak jadi dilakukan setelah melihat Kartika memohon ke dirinya untuk tidak diberitahu ke penjara. Beberapa saat kemudian terjadi kepanikan karena acara keagamaan itu berlangsung lebih cepat dari waktu yang ditentukan, dikarenakan ustadz yang memberikan ceramah mengalami serangan jantung. Atmo yang mendapati informasi ini, sontak saja dia langsung bergegas kembali ke dalam sel dan akan membawa kembali Kartika ke para rombongan para santri
Tapi sialnya, ketika Atmos kembali ke aula, ternyata rombongan para santri sudah pulang. Sehingga akhirnya ketika nginap di penjara, hal ini tentunya membuat Jafra menjadi panik karena jika ketika ketahuan petugas, maka Jafra lah yang akan mendapatkan hukuman dari petugas. Keesokan harinya, Asrul yang menguasai komputer, dia diminta tolong untuk memperbaiki laptopnya. Kepala lapas. Nah, di saat itulah Azro melihat fotonya Hendro dengan anaknya. Lalu ia menanyakan ke petugas terkait anaknya Hendro. Diketahui ternyata anaknya Hendro sudah meninggal dikarenakan sakit, dan setelah anaknya meninggal, hubungan Hendro dengan istrinya tercinta menjadi tidak baik. Setelah memperbaiki laptop Pak Hendro, kemudian Azrul diantarnya kembali ke dalam sel. Tapi sebelum itu petugas memberitahu kalau nanti akan diadakan kembali acara keagamaan. Nah, di sini Azrul mengira kalau acara keagamaan itu akan mengundang para santri seperti sebelumnya. Kemudian informasi tersebut langsung disampaikan ke Jafra, dan mereka pun langsung mengatur strategi untuk mengeluarkan Kartika dengan cara mengembalikannya ke para santri di acara keagamaan yang akan terjadi. Ketika acara keagamaan itu dimulai, ternyata acara tersebut bukan acara kasih dan anak-anak, melainkan acara keagamaan Buddha. Hal ini tentunya membuat Jafra dan lainnya menjadi kesal ke Azro. Dan Dodo pun senang karena Kartika tinggal dan menginap di penjara. Kehadiran Kartika di penjara akhirnya diketahui oleh Hendro ketika dia melihat keanehan dari foto-foto sewaktu acara keagamaan sebelumnya. Kemudian hal ini tentu saja membuat Hendro menjadi marah. Dia langsung memindahkan Dodo ke ruangan isolasi. Kemudian dia menyuruh anak buahnya untuk mengambil Kartika dan membawanya ke ruangannya. Beberapa saat kemudian terjadi kekacauan yang dilakukan oleh Okto. Dia didengar sengaja membakar ruangan sel. Aksinya ini dia lakukan sebagai bentuk pemberontakan karena dia mengira kepala lapas mengizinkan Dodo membawa anaknya ke dalam sel, sedangkan dia dilarang untuk menemui orang tuanya. Hal inilah yang membuat ngamuk sehingga dia membakar ruangan sel, sehingga membuat semua tahanan terpaksa dipindahkan ke ruangan lain. Dan beberapa lama Hendro mencoba untuk menangkap Okto, tapi sayangnya di saat itu justru Okto menghajar Hendro hingga dia terjatuh, dan Okto menjatuhkan lemari tepat di badannya Hendro. Setelah itu Okto pergi dari sana. Di sisi lain, Dodo yang dikeluarkan dari ruangan isolasi tanpa disengaja, dia melihat Hendro yang terjebak di ruangan yang terbakar, kemudian dengan polosnya dan mengorbankan dirinya untuk masuk dan menyelamatkannya. Hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari sana walaupun keduanya pingsan akibat kekurangan oksigen. Dari kejadian inilah akhirnya Hendro merasa berhutang nyawa ke Dodo, dan dia juga tidak percaya kalau Dodo seorang pembunuh. Setelah dia melihat sikap dan perilaku Dodo selama di penjara, kemudian Hendro mulai mempelajari dan memiliki keberanian dari kasusnya Dodo. Lalu Hendro mengajukan banding ke pengadilan agar Dodo diberi kesempatan untuk membuktikan kalau dia tidak bersalah. Kebaikan Hendro untuk Dodo tak sampai di situ saja. Hendro yang melihat kalau Dodo sangat menyayangi anaknya, lalu dia mengajak Kartika untuk tinggal bersamanya, dan Hendro juga membawa Kartika ke dalam sel untuk bertemu dengan Dodo. Pengajuan dan ini yang dilakukan Hendro ke pengadilan ternyata diterima. Informasi tersebut disampaikan oleh asisten Hendro ke Jafra. Nah, dari sinilah kemudian Jafra mengajak teman-temannya untuk membantu Dodo.
mengilustrasikan kejadian yang membuat Melati tewas. Di keesokan harinya, Astro mulai bergerak mencari data-data dari kasus Dodo ketika dia diminta untuk memperbaiki komputer di ruangan penjaga lapas. Setelah mendapat data-datanya, kemudian mereka mulai mengilustrasikan kejadian di saat Melati tewas. Terlihat di sana ketika Dodo menemui Melati sambil membawa balon. Melati yang kaget dan takut melihat Dodo di sana. Kemudian dia masuk ke dalam rumah sambil berlari. Tapi di saat itu dia berteriak ketika kakinya tersandung tali yang ada di lantai sehingga membuat kepalanya terbentur meja dan dia terjatuh ke dalam kolam dengan keadaan tak sadarkan diri. Lalu Dodo yang mendapati teriakan itu, lalu dia masuk ke dalam kolam dan melihat Melati sudah tak berdaya di dalam kolam. Kemudian Dodo mengambil tongkat kayu untuk menarik Melati, tapi dia tidak berhasil menarik Melati sehingga dia masuk ke dalam kolam dan membawa Melati keluar dari kolam. Setelah itu, Dodo dengan polosnya membuka baju Melati agar Melati tidak masuk angin dikarenakan baju yang basah. Nah, dari sinilah tiba-tiba AET atau asisten rumah tangga di rumah itu melihat Dodo dan mengira kalau Dodo lah yang sudah membunuh dan melecehkan Melati. Setelah keberadaan terungkap, semua napi memberi dukungan ke Dodo agar dia bisa dibebaskan, dan di saat itu Hendro memperhatikan dari kejauhan. Dia semakin yakin kalau Dodo tidak bersalah. Tapi sayangnya pengajuan banding yang dilakukan itu membuat dirinya mendapat tekanan dari Willy Wibisono selaku ayahnya Melati. Sambil mengancam Hendro, Willy meminta agar Hendro mencabut pengajuan bandingnya. Namun Hendro tidak takut. Ancaman dari Willy, dia tetap akan memperjuangkan kebenaran dari kasus Dodo. Ancaman dan tekanan dari pihak keluarga Melati tak hanya Hendro yang merasakan, bahkan Dodo juga mendapatkannya dari pengajaran sendiri. Memang ketika Willy gagal mengancam Hendro, kemudian dia menjawab pengacara duduk, dan pengacara itu menyampaikan ke Dodo jika anaknya ingin selamat, maka dia harus mengakui perbuatan Dodo. Yang mendapati ancaman itu tentu saja membuatnya menjadi takut, dan ketakutan dia semakin menjadi ketika dia menunggu jadwal sidang untuk banding dari kasusnya. Di saat itu Willy datang dan memberi ancaman ke dirinya hingga akhirnya terpaksa mengaku perbuatan yang tidak pernah dia lakukan, dan dari pengakuannya itulah akhirnya keputusan sidang menetapkan kalau Dodo mendapatkan hukuman mati. Kecewa, sedih, marah, itu yang dirasakan oleh teman-teman Dodo. Setelah mereka mengajarkan Dodo untuk menceritakan kejadian sebenarnya yang membuatnya dipenjara, tapi ketika sidang justru Dodo malah mengakui kalau dirinya lah yang telah membunuhnya. Memang semua orang tidak ada yang tahu kalau Dodo sudah mendapatkan ancaman dari Willy, tapi terlepas dari ini, semua teman-teman Dodo bergerak untuk membantu Dodo keluar dari penjara. Setelah mereka mendapatkan informasi kalau Dodo akan segera mengalami hukuman eksekusi mati, Japra selaku pimpinan di sel nomor 7 bekerja sama dengan Okto untuk membantu Dodo keluar dari penjara dengan cara membuat balon udara yang akan digunakan Dodo keluar dari penjara. Hingga dia di suatu waktu ketika lapas mengadakan acara keagamaan, di momen inilah mereka sudah menyiapkan balon udara untuk Dodo kabur dari penjara. Di saat itu mereka juga mengajak Kartika untuk ikut bersama Dodo terbang keluar dari penjara. Tapi sayangnya ketika Dodo sudah mulai terbang, suasana penjara dibuat heboh sehingga petugas keamanan
bersiap akan menembak Dodo. Hal itu dicegah oleh Hendro. Akan tapi yang ada di balon udara itu tersangkut sehingga membuat Dodo dan Kartika hanya diam di tempat, dan tak berapa lama petugas menurunkan balon udara itu dan usaha untuk kabur dari penjara menjadi gagal. Beberapa hari kemudian tibalah waktunya untuk Dodo dipindahkan karena dia akan segera dieksekusi mati. Ketika suasana di dalam penjara menjadi harum, semua teman-temannya memeluk Dodo untuk terakhir kalinya. Sebagai tanda perpisahan, setelah itu dibawa keluar dan ditemani Kartika hingga ketika dia sudah berada di pintu keluar. Disinilah tempat perpisahan untuk selama-lamanya antara Kartika dengan ayahnya Dodo. Kartika yang belum mengerti kalau ayahnya akan pergi untuk selama-lamanya, dia hanya bisa memberi semangat untuk ayahnya. Namun pada akhirnya perpisahan itu membuat semua orang yang menjadi sedih ketika melihatnya. Dan setelah itu Dodo menjalani eksekusi mati atas kesalahan yang tidak pernah dia buat. Dari kejadian inilah yang membuat Kartika diasuh oleh Hendro hingga dia menjadi orang pengacara, dan Kartika mulai mempelajari kasus ayahnya, dan sekarang dia menjadi saksi hidup atas kesalahan dari keputusan hukuman yang diberikan ke ayahnya. Di persidangan ini juga Hendro menjadi saksi untuk membuktikan kalau Dodo Rosa tidak bersalah. Setelah semua disampaikan oleh Kartika dan bukti-bukti pun yang sangat kuat untuk menunjukkan kalau Dodo Rosa tidak bersalah, sehingga hakim memberikan keputusan kepada Dodo Rosa dinyatakan tidak bersalah. Keputusan tersebut tentunya membuat Kartika menjadi sangat senang. Walaupun saat ini ayahnya sudah meninggal, tapi dia bisa membersihkan nama baik dan membuktikan ayahnya tidak bersalah. Pesan moral dari film ini adalah cinta orang tua sepanjang masa. Dodo, sang ayah yang penuh keterbatasan, berusaha sebisa mungkin membahagiakan putri kecilnya yaitu Kartika. Besarnya kasih sayang orang tua membuat Dodo rela mengakui tuduhan palsu sampai mengorbankan nyawanya demi keselamatan sang anak. Pengorbanan Dodo ialah bukti dari tulusnya cinta orang tua yang tidak dapat terhitung sampai kapanpun. Yang kedua, jangan terlalu cepat menilai orang lain. Ketika narapidana justru saling menebar kebahagiaan dengan tujuan membebaskan Dodo, para narapidana kompak bahu-membahu sampai ke depan pengadilan sekalipun memiliki masa yang kelam. Narapidana tetaplah manusia yang memiliki hati nurani dan sisi baik. Oleh karena itu, jangan langsung menilai rendah orang lain. Seburuk apapun kondisinya, sesulit apapun itu, jangan mudah menyerah. Nah, yang berikutnya, sadar akan kekurangan tidak membuat Dodo pasrah ketika terjebak dalam tuduhan palsu. Dibantu oleh para narapidana lainnya, Dodo mengisi hari-harinya dengan berlatih dan mempersiapkan diri sebelum persidangan. Meskipun berakhir kalah, semangat Dodo yang pantang menyerah di tengah keterbatasan menjadi pembelajaran terbaik untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pesan moral yang berikutnya, jangan takut untuk berbuat benar. Banyaknya tantangan tidak begitu saja membuat Hendro sang kepala lapas berhenti untuk membantu Dodo. Bahkan sampai setelah Dodo tiada, Hendro tetap memegang janji dan membantu Kartika di pengadilan. Dan yang terakhir, belajar dari Hendro bahwa jangan takut untuk membela yang benar dan mengedepankan rasa kemanusiaan terhadap siapapun. Lalu, berbakti kepada orang tua.
Bagaimanapun kondisi orang tua sebagai anak sejatinya harus berbakti sepenuh hati seperti yang dilakukan Kartika kepada ayahnya. Meskipun besar tanpa sosok ibu, ditambah keadaan ayahnya yang kurang sempurna, Kartika tidak pernah merasa malu dan tumbuh menjadi gadis pemberani yang membelah ayahnya sampai kapanpun. Sekian review film dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, Ben, lu tenang beberapa detik dulu. Sabarin kita. Lu kesini aja berarti. Kesana di pembensihan san. Kita pergi.